عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan senantiasa utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita sampai detik ini, tidak kurang satu apapun. Masih sehat dan masih sempat untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah menegakkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Kemudian kita doakan kepada pengarang Al-Ajurumiyah, pengarang kitabnya maupun pengarang syarah-syarahnya, semoga Allah memberikan kemanfaatan atas kesungguhan dan ilmu-ilmu para ulama-ulama kita dalam mempermudah kita generasi sekarang untuk belajar atas apa yang telah mereka kerahkan. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan syarah Jurumiyah. Kita masih di mengenai huruf-huruf jar atau syarah atau penjelasan tentang huruf jar. Kemarin kita sudah sampai di huruf ba. Nah, sekarang kita sampai di huruf berikutnya, yaitu harful jarri al-kafi. Huruf jar yaitu huruf kaf. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yusta'malu bima'na mislin. Misla qawlillahi azza wa jalla au kalladhi marra ala qaryatin. Sampai situ dahulu. Ini katanya hurufnya ada ya, sin, ta, ain, mim, dan lam. Nah, dirumuskan bahwa kalau setiap kata yang diawali oleh huruf ya, berarti dia ini asumsi besarnya adalah fi'il mudhari'. Lalu kalau yang di kelas privat kita jelaskan, fi'il mudhari' itu ada 3 i'rabnya, yaitu rafa', nasab, dan jar. I'rab aslinya adalah rafa', jar, rafa', nasab, dan jazm. Nah, i'rab aslinya dari fi'il mudhari' adalah rafa'. Dia berubah menjadi nasab
atau menjadi jazm karena suatu sebab atau karena kemasukan sesuatu. Nah, selama sebab dan sesuatu itu tidak ditemui, maka fi'il mudhari itu harus dibaca rafa. Nah, kata ya, sinta, ain, mam, dan mim, dan lam ini di fi'il mudhari karena diawali ya, dan dia tidak diawali oleh sesuatu apapun dan tidak diawali oleh apapun yang bisa menjadikan dia mungkin dibaca nasab atau dibaca jazm. Sehingga kata bagian akhirnya, huruf di bagian akhirnya pastinya dibaca rafa. Maka kita sudah ketemu dulu. Lam paling ujung ini dia mesti bunyinya lu. Tinggal huruf ya, sin, ta, ain, dan mimnya. Oke, kita turunkan lagi satu-satu. Ya di depan hanya bisa dibaca dengan dua kondisi. Dibaca ya atau dibaca yu. Dia tidak mungkin dibaca yi. Nah, yi mesti salah. Maka ya ini kalau tidak ya, ya yu. Nah, maka hanya dua saja cara membacanya. Kalau tidak ya, dia pasti yu. Lalu bagaimana sin, ta, ain, mim, dan lamnya ini? Sinnya ini adalah tambahan. Taknya juga tambahan. Nanti kalau kita sudah jauh belajarnya, semoga istiqomah sampai jauh, kita akan ketemu. Oh, kata ya, sin, ta, ain, dan lam ini dia berasal dari wazan istaf'ala, yas, taf, ilu. Nah, berarti istaf'ala, yastaf, ilu. Nah, berarti tinggal ditempelkan. Sinnya disukunkan, taknya dibaca fathah, ainnya dibaca sukun. Nah, tinggal dua huruf saja, yaitu ya dan mim. Nah, kalau ya ini mau dibaca ya, maka dia harus dibaca istamala, yastamilu. Kalau ya-nya ini mau dibaca yu, maka dia harus dibaca istamala, yustamalu. Nah, karena rumusnya kalau dibaca ya, maka dia dibaca maklum. Kalau dibaca yu, maka dia dibaca majhul. Rumusnya majhul adalah fathah huruf terakhir, satu huruf sebelum huruf terakhir dibaca fathah. Berarti mimnya dibaca fathah. Sehingga kalau dia dimajhulkan, maka dia bunyinya yusta'malu. Tetapi kalau dia dimaklumkan, maka dia dibaca yasta'milu. Nah, itu dia.
Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang di kelas privat, mungkin malam ini juga baru mendengar istilah majhul, istilah maklum. Itu jangan dibikin pusing dulu, karena ini kelasnya reguler, jadi ya dinikmati saja dulu istilah-istilah seperti itu. Sebagaimana yang kita katakan kemarin, kalau belajar itu jangan berat dahulu mendengarkan istilah-istilah. Memang belajar itu awal-awal akan dimasuki dengan istilah-istilah, nama-nama. Karena memang nama-nama itu pondasi dari ilmu. Makanya Nabi Adam itu ilmu pertama ya diajarkan nama-nama, diajarkan istilah-istilah. Jadi jangan berat dahulu mendengarkan istilah-istilah seperti ini. Maklum, majhul, ya sudah dinikmati saja dahulu. Nanti ya insya Allah kalau sudah sampai waktunya juga akan Allah berikan kepahaman. Amin. Nah, maka kita sudah tahu nih, ternyata kata ya, sin, ta, ain, mim, dan lam ini bisa dibaca yasta'milu atau yusta'malu. Istaf'ala yastaf'ilu atau ustuf'ila yustaf'alu. Oke. Lalu bagaimana memilih makna yang benarnya? Maka baru ketika sudah tahu bentuk, sudah tahu kedudukan, baru mainkan rasanya dengan bantuan maknanya. Kalau dia maklum, maka kalimatnya biasa. Maksudnya, artinya biasa. Artinya ini, seperti ini artinya. Yasta'amilu, menggunakanlah, atau menggunakanlah huruf jar kaf dengan makna misal. Tapi kalau dia dimaklumkan, maka dia menjadi, kalau bahasa Indonesia kalimat apa majhul itu? Saya lupa istilahnya Indonesia. Maka ditambahkan kata di, ya, maka diartikan yustamalu al-kafu. Nah, huruf jar kaf itu digunakan di makna mislin, dengan makna misal. Nah, kira-kira mana yang tepat? Yasta'milu atau yusta'malu, menggunakan ataukah digunakan kira-kira? Mana kira-kira yang tepat? Nah, ternyata nanti setelah ilmu kita berjalan, ternyata menurut saya dia cocoknya digunakan, karena huruf jar kan tidak menggunakan, tetapi digunakan, dipakai. Nah, huruf jar kaf digunakan berarti ini dibaca fi'il mudhari' majhul. Tambahkan di sini, tadi kita buat fi'il mudhari' majhul. Oke. Karena fi'il mudhari' majhul, ingat, fi'il itu membutuhkan fa'il. Kalau fi'il majhul membutuhkan naibul fa'il. Nah, berarti kata yusta'malu ini membutuhkan naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Sama seperti rumus kita mencari fi'il pada fi'il mudhari' biasa atau fi'il biasa yang nggak maklum. Sebagaimana rumus yang kita katakan kemarin di privat itu, bahwa setiap fi'il itu aslinya dia sudah mengandung fa'il di dalamnya, atau dia sudah mengandung pelaku yang disebut dengan isim dhamir mustatir, isim dhamir yang tersembunyi di dalam setiap fi'il itu. Apa gunanya? Gunanya ketika kita tidak menemukan fi'ilnya itu di luar, maka fa'il atau naibul fa'ilnya itu berada di dalam fi'ilnya. Contoh kata
yusta'malu ini kita tidak menemukan fa'ilnya di luar. Karena sampai keterangan dia sudah tidak ada fa'ilnya atau tidak ada kata yang cocok menjadi fa'ilnya. Apa ya? Hilang ya gambarnya? Apakah gambarnya hilang? Tidak, Ustaz. Oh, tidak. Tidak. Baik, saya lanjutkan lagi. Sampai mana? Apa ya? Oh, sampai ketika naibul fa'ilnya tidak nampak di luar atau tidak kita temukan di luar, maka kembalikan ke naibul fa'il atau dhamir yang ada di dalamnya. Yusta'malu ini dia sudah mengandung isim dhamir di dalamnya atau fa'il yang tersembunyi di dalamnya. Apa dia takdiruhu? Huwa. Kemana kembalinya? Kembalinya ke huruf kaf. Sehingga ketika diterjemahkan yusta'malu bimakna mislin. Mislin jadi apa? Mislin menjadi mudhaf ilaih dari makna. Kata atau huruf jar kaf digunakan dengan makna misal atau untuk menunjukkan contoh seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala misla qaulillahi azza wa jalla. Ini misla kau lil lahi. Kok tiba-tiba misla? Kenapa dia tiba-tiba misla? Nah, karena dia menjadi apa namanya? Zaraf atau maf'ul fi. Qauli menjadi apa dia? Nah, menjadi mudhaf menjadi apa? Menjadi mudhaf ilaih dari misla. Nah, qauli ini kok mudhaf ilaih kok tidak sempurna? Tidak ada alan, tidak ada tanwin. Kenapa? Karena dia menjadi mudhaf lagi dari dia memiliki kedudukan yang bertumpuk. Dia menjadi mudhaf ilaih dari misla dan menjadi mudhaf dari Allahi. Bisakah seperti itu? Bisa. Bahkan nanti ada kalimat itu yang bahkan mudhaf lagi mudhaf ilaih lagi. Jadi tidak masalah. Misla qaulillahi. Jadi misla mudhaf, qauli mudhaf ilaih, qauli mudhaf, Allahi mudhaf ilaih dari qauli azza wa jalla. Au kalladzi marra ala qaryatin, atau kata Allah kalladzi seperti orang-orang yang marra melewatilah ia ala qaryatin pada satu desa atau satu negeri sampai akhir ayat. Nah, maksudnya dijelaskan oleh pengarang mislul ladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun, seperti orang-orang yang melewati satu negeri. Jadi
kaf itu dia bermakna misal. Dia mengandung makna misal. Dan kaf itu di dalam syarahnya ini hanya itu tok maknanya. Ternyata kaf ini huruf jar yang paling sedikit makna di antara huruf jar yang pernah kita bahas. Dia hanya punya satu makna, yaitu misal atau sama dengan, seperti. Nah, itu makna kaf. Sekarang kita masuk ke makna huruf lam. Walahu wa harful jarri lami walahu ma'anin katsiratun minha. Kita tidak mengelakkan lagi karena ini sudah sering ketemu. Dan huruf jar lam itu memiliki makna-makna yang banyak. Apa yang pertama? Yang pertama, huruf jar lam itu bermakna milk. Milki. Apa dia bermakna milki? Menunjukkan kepemilikan. Menunjukkan kepemilikan. Nah, kita baca faedahnya. Haitsu yufidu makna al-milkiyati misla qaulillahi azza wa jalla. Yang pertama, di mana huruf jar lam ini memberikan faedah makna. Kenapa memberikan faedah? Nah, karena yufidu ini wazannya af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Sehingga dia menjadi muta'addi. Artinya dia menambah, kalau dalam bahasa Indonesia diartikan menambahkan mu dan an. Kalau fada yufidu itu kan dia hanya bermakna faedah. Tapi ketika afada yufidu, dia memfaedahkan. Dan kalau memfaedahkan, kita terjemahkan ke orang berbaca lah bingung wong. Haitsu yufidu, di mana yufidu huruf jar lam itu memfaedahkan. Akan bingung orang, maksudnya memberikan faedah makna. Nah, maknanya ini karena dia muta'addi membutuhkan maf'ul. Mana maf'ulnya? Maf'ulnya dia dengan makna ini. Makna ini adalah maf'ul dari yufidu. Ingat, wazan af'ala yuf'ilu itu dia membutuhkan maf'ul. Beda dengan kata yusta'malu tadi. Yusta'malu tadi dia ada bi di sini untuk menyambungkannya. Tapi ketika afada yufidu, dia tidak perlu menggunakan bi. Nah, dia langsung makna tadi menjadi maf'ul. Jadi wazan af'ala yuf'ilu itu memberikan faedah muta'addi. Artinya membutuhkan maf'ul. Kok bisa af'ala yuf'ilu kok dibaca yufidu? Nah, itu kaidah i'lal. Nah, i'lal nanti kalau kita bahas di sini malah bahas sorab, enggak tersampaikan malah yang dimaksudkan berapa syarah jurmiyahnya. Nanti sorabnya nanti insyaallah kapan kita buka kelas sendiri, atau nanti kelas privat juga akan sampai di bab sorab. Makna milkiyati, memberikan makna milkiyah, memfaedahkan akan makna milkiyah. Nah, itu kalau dia diterjemahkan perkata, diterjemahkan bahasa aslinya. Ya, orang kan bingung, apa maksudnya?
huruf jar lam memfaedahkan akan makna milkiyah. Nah, ya bingung kalau kita sampaikan di masyarakat umum. Cuma karena kita sama-sama belajar, insya Allah kita sudah mengerti. Tapi kan notabene panjenengan semua kan guru juga. Nah, kalau guru kemudian menjelaskan kepada murid seperti itu dengan bahasa seperti itu terus, murid akan bingung. Maka dijelaskan maksudnya. Yufidu itu maksudnya kata jar lam itu memberikan faedah makna milkiyah atau menunjukkan makna kepemilikan. Mana contohnya? Misal qaulillahi azza wa jalla. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Lillahi. Nah, ini terbagi dari li plus Allah. Nah, sehingga ketika li ketemu Allah, dia langsung disambung, alifnya ini hilang menjadi lillahi. Nah, berarti li di sini menunjukkan kepemilikan. Artinya milik Allah lah ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dijelaskan oleh pengarang, maksudnya Allahu yamliku ma fis samawati wa ma fil ardi. Menarik ini, nggak apa kita bahas ini. Allahu yamliku. Kenapa tidak dibaca yumliku? Kenapa harus dibaca biasa saja? Allahu. Jadi apa dia? Dia adalah isim. Rafa. Ma'rifah. Nah, isim, rafa, ma'rifah letaknya di awal kalimat. Maka jadi apa dia? Asumsi terbesarnya dia bisa menjadi mubtada. Kalau mubtada, maka kita harus mencari khabarnya. Ingat, khabar itu ada isim mufrad yang pantas dibaca rafa, idhofah yang dibaca rafa, jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, sibih jumlah, jar majrur atau dzarab. Nah, mana ada tidak yang keenam itu di sini? Bisa dicari. Allahu, langsung Allah depannya langsung yamliku, langsung fi'il atau jumlah fi'liyah. Setelahnya ada ma fis samawat. Ma ini adalah mausul. Kalau mausul dia membutuhkan silah. Silah mausul itu ada dua. Kalau tidak jumlah dia sibih jumlah. Kalau tidak jumlah dia sibih jumlah. Jumlah ya, kalau tidak jumlah isminya dia jumlah fi'liyah. Sibih jumlah ya, kalau tidak jar dia dzarab. Berarti fis samawati ini tidak bisa menjadi kedudukan lain. Dia hanya bisa menjadi sibih jumlah dari ma. Termasuk nanti ketika kita belajar lebih jauh tentang mubtada khabar, ketika mubtada'nya itu bertemu dengan isim mausul, maka nanti ada kaidah selesaikan dulu mausulnya,
Ya, artinya silahnya baru nanti akan ditemukan khobarnya, baru nanti akan ditentukan khobarnya. Nanti ketika kita belajar tentang khobar lebih dalam. Termasuk seperti ini, ma fis samawati, karena dia mausul maka harus selesaikan dulu mausulnya, selesaikan dulu isim mausulnya dan silahnya. Maka fis samawat ini dia menjadi silah. Menjadi silah dari mausul. Sama wa ma fil ardi adalah atau berarti mana? Mubtada khabarnya Allahu, khabarnya Allahu adalah yamliku. Apa khabarnya? Khabarnya adalah jumlah fi'liyah. Fi'il apa? Fi'il mudhari karena diawali oleh ya. Ingat, dalam fi'il mengandung isim domir mustatir yang menjadi fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ada di dalam yamliku. Apa takdirnya? Takdirnya adalah huwa. Kenapa kok dibaca yamliku? Kok tidak dibaca yumliku? Atau dibaca yumlaku? Ini kan kata seperti ini bisa kemungkinan tiga. Dia dibaca yamliku bisa, yumliku bisa, yumlaku juga bisa dari segi kaidah. Maka ya ditempatkan satu-satu. Kalau yumlaku berarti dia dimiliki, maknanya Allahu dimiliki. Masa Allah dimiliki berarti tidak mungkin coret. Dia tidak mungkin dibaca majhul. Yang kedua, Allahu af'ala yuf'ilu, yumliku, memilikan. Allah memilikan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kepada siapa Allah memilikan? Yumliku berarti Allah memberikan kepemilikan kepada seseorang terhadap langit dan bumi. Berarti tidak mungkin juga. Yang mungkin adalah yamliku, maknanya biasa, maklum biasa. Artinya Allah itu yamliku, memiliki, pemilik, ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa dipakai fi'il mudhari? Kok dia tidak pakai fi'il madhi? Kenapa tidak Allahu malaka? Kan sama-sama memiliki maknanya. Karena kalau malaka maknanya fi'il madhi. Nanti diartikan Allah telah memiliki, berarti tidak memiliki lagi karena telah. Nah, berarti penggunaan kata yamliku ini sudah tepat. Kenapa? Karena fi'il mudhari itu menunjukkan pekerjaan yang sedang dan akan, artinya terus-menerus, senantiasa berlangsung. Artinya Allah itu sampai kapanpun adalah pemilik, penguasa langit dan bumi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuklah kita ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Nah, itu dia. Oke, itu makna yang pertama, huruf jar lam. Yang kedua, huruf jar lam memiliki makna ghayah. Ghayah ini kita sudah bahas ketika bahas huruf jar ila. Ya, ila. Ila juga memiliki makna al-ghayah, menunjukkan tujuan akhir. Atau ila, menunjukkan tujuan akhir atau tempat terakhir, tempat berhentinya. Makanya disebutkan yufidu intaha al-ghayati misla qaulillahi. Yufidu sama seperti di atas tadi af'ala yufinu, sehingga dia membutuhkan maf'ul. Nah, lihat intaha
langsung dikasih garis sebagai penanda. Arti ini menjadi maf'ul sama pengarangnya. Nah, akhir dari itu tujuan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha tsumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkharaha asy-syamsa wal qamara kullun tajri li ajalin musamma. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy, istiwa atas arsy, wa sakhkharaha asy-syamsa wal qamara, dan Allah menundukkan matahari dan bulan, semuanya beredar pada porosnya masing-masing, li ajalin musamma, sampai. Nah, ini maknanya sampai. Ini bukan li, ini tidak diartikan ke lagi atau milik. Pada atau milik tidak lagi di sini. Bukan dengan pada atau milik, tetapi sampai waktu yang ditentukan. Kapan? Hari kiamat. Maksudnya kullun yajri ila ajalim musamma. Semua itu berputar atau beredar sampai pada waktu yang ditentukan. Nah, itu makna yang kedua yang dimiliki oleh huruf jar lam. Yang ketiga, an yufida makna ala. Huruf jar lam ini juga bisa memberikan faedah makna ala. Kok ini dibaca yufida? Yang tadi kok dibaca yufidu, ini kok tiba-tiba dibaca yufida. Ingat, an ini sering kita ulang, memang ini agak, kalau baru memang agak sering lenco. An seperti ini dia bisa dibaca dua, dia bisa dibaca anna dan dia bisa dibaca an. Ingat, kapan dia dibaca anna? Ketika di depannya adalah isim, maka dia dibaca anna. Tapi ketika di depannya adalah fi'il yang diawali oleh huruf ya seperti ini, maka dia dibaca an tanpa tasydid. Nah, sehingga yufidu ini, nah ini yang kita pelajari, yang kita sebutkan di awal tadi. Yufidu ini yang awalnya dibaca rafa, berubah dia menjadi nasab karena kemasukan sesuatu. Nah, sesuatu itu ada di sini kita temui. Salah satunya adalah huruf an ini yang menjadikan fi'il mudhari itu sehingga bisa dibaca nasab. Sehingga dari yufidu dia berubah menjadi yufida, memberikan faedah makna ala. Misla qaulillahi azza wa jalla, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Ay yakhiruna 'alal azqani sujada. Mereka menyungkurkanlah mereka 'alal azqani, atas wajah-wajah mereka, sujada, halnya dalam keadaan bersujud. Kok sujada ini dibaca hal? Ya dia hal. Kalau hal dia harus ada sahibul hal. Ingat, hal itu nakirah, sahibul halnya itu ma'rifah. Mana sahibul halnya? Sahibulnya adalah azqan. Azqan ini adalah ma'rifah yang terdekat.
Sehingga dia sedang menjelaskan, ayatnya sedang menjelaskan keadaan mereka itu ya mendelungkup, ya apa ya, sujudnya itu memang wajahnya ke bawah. Nah, jadi yakhiruna, mereka menyungkurkan wajah-wajah mereka. Alal itu ya bukan li, di situ bukan di mana milik, bukan dari kan milik wajah-wajah atau oh ya sampai wajah-wajah, enggak, tapi dia memiliki makna ala, atas wajah-wajah sujud, halnya dalam keadaan sujud. Ya orang kan kalau tersungkur ya wajahnya ya ke bawah, ya tersungkur ya, sebagaimana halnya orang sujud, orang menyungkurkan, dalam bahasa Jawanya apa? Menyungkup, apa bahasa Jawanya? Allahu a'lam, saya juga kurang ngerti bahasa Jawa. Seperti juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, ay wa in asa'tum fa'alaiha. Ketika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan ketika kamu berbuat buruk, falaha, maksudnya fa'alaiha, maka juga atas dirimu. Maksudnya keburukan itu juga menimpa di dirimu. Kok beda? Li di sini diartikan untuk, li di sini diartikan ala. Nah, beda dia. Jadi kalau kebaikan itu murni memang untuk kita. Jadi kita itu kalau berbuat kebaikan itu bukan untuk orang, ya untuk kita. Jadi sebenarnya kebaikan yang kita buat itu, ya untungnya kembali ke kita. Itu maksudnya. Jadi enggak. Jadi kalau kita berbangga, kita membantu orang, menolong orang, apa yang kita bangga? Memang kita itu sejatinya untuk kita sendiri. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau keburukan itu selain kita itu membuat buruk bagi orang, keburukan itu juga menimpa diri kita. Jadi seperti itulah Islam. Jadi apa namanya? Kebaikan itu nilainya memang pada apa namanya? Pada intinya ya untuk kita. Jadi bukan untuk orang lain. Kita sedekah, kita membantu, kita mengajar, kita apa sajalah perbuatan-perbuatan bermanfaat, perbuatan-perbuatan baik, itu sebenarnya bukan untuk orang, ya memang untuk kita. Maka tidak ada kesempatan, tidak wajar kita kalau sampai berbangga, sampai ya apa namanya, ada kebanggaan ketika berbuat baik. Apa yang kita banggakan? Kita sedang menolong diri kita. Beda dengan keburukan. Keburukan itu yang selain berdampak kepada orang, mengakibatkan buruk kepada orang, dia juga mengakibatkan buruk kepada kita. Fa'alaiha. Maka keburukan itu juga menimpa jiwa kita. Jadi ketika kita berbuat buruk, itu seolah-olah kan kita zalimi orang. Seolah-olah kan ya kita enggak masalah, enggak kenapa apa orang yang kita zalimi, hak orang yang kita ambil. Tapi padahal enggak, konsepnya keburukan itu ya buat yang mengenai diri kita sendiri juga. Orang yang kita zalimi itu boleh jadi enggak, ya tidak akan separah kita dampaknya. Beda dengan kebaikan. Kita kan kalau memandang kebaikan, seolah-olah kebaikan yang kita buat itu membantu dia, untuk dia, menolong dia. Padahal enggak, kebaikan itu kembalinya kepada kita sepenuhnya. Nah, untuk kita sepenuhnya harus kita sadari. Beda dengan kebaikan, beda dengan keburukan tadi. Keburukan itu kita melihatnya, wah, aku gak apa-apa mengambil hak dia, wong sing mangan apa namanya, sing akan terzalimi dia, kok wong sing tersiksa dia kok. Padahal enggak, yang nanti yang akan berdampak pada keburukan itu ya kita sendiri. Nah, seperti itu dia. Allahu a'lam. Nanti kalau lebih jelas bisa dibaca tafsir-tafsirnya. Nah, itu dari segi bahasa. Yang keempat, ayyufidu makna fi. Ayyufida makna fi. Huruf jar lam itu juga memiliki atau memberikan faedah makna fi.
Contohnya, misla qaulillahi azza wa jalla, contoh firman Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla, wa nad'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa nad'ul mawazina al-qist fi yaumil qiyamah, dan kami letakkan timbangan-timbangan yang adil, timbangan-timbangan yang bijaksana. Liyaumil qiyamah. Nah, liyaumil qiyamah itu tidak diartikan atas hari kiamat, atau tidak diartikan sampai hari kiamat, atau tidak diartikan milik hari kiamat, tetapi diartikan fi, bermakna pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat. Jadi Allah letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satupun jiwa, tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun makhluk yang akan dizalimi. Nah, seperti itu dia. Surah Al-Anbiya ayat 47. Summa qala Ibnu Ajurum, kemudian Syekh Ibnu Jurum mengatakan, wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Artinya sudah selesai huruf jar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang huruf qasam. Huruf qasam. Huruf qasam ini fungsinya sama seperti huruf jar, menjarkan kata-kata setelahnya, tetapi segi faedah dia akan berbeda dengan huruf jar yang berapa telah kita sebutkan, yang 8 yang telah kita sebutkan, dari min sampai lam pada malam hari ini. Hilang. Nah, lam sampai pada malam hari ini. Nah, itulah makna huruf jar yang telah kita pelajari dari min sampai lam sampai li, kurang lebih berapa minggu itu? Hampir 1 bulan hanya untuk membahas huruf jar saja. Masya Allah, lama ternyata. Memang belajar itu tidak sebentar. Nah, jadi memang butuh waktu yang lama. Tapi insya Allah tidak apa-apa, kita santai saja. Karena memang kita online, kita tidak perlu keluar rumah, tidak perlu kemana-mana, tapi kita bisa menyimak. Nah, insya Allah kita istiqomahkan sampai selesai ini Syarah Jurumiyah ini. Kita pada malam ini baru sampai halaman 40-an dari 300 halaman lebih. Artinya jalan itu masih sangat-sangat awal ini. Di Jurumiyah ini memang ini masih bait-bait awal sekali kita ini. Jadi karena memang kita lambat pertama, karena memang kita membahas satu persatu, hampir satu persatu kata itu kita bahas. Ini jadi apa? Ini kenapa dibaca seperti ini? Jadi memang tujuan kita kan selain memahami maksud syarahnya, juga kita memahami kaidah bacanya. Kecuali kalau kita baca salah langsung, kemudian terjemah, kemudian langsung menjelaskan, itu akan lebih cepat dan akan lebih enak juga bagi saya sebenarnya. Nah, tapi tidak seperti itu. Tujuan kita adalah bagaimana teman-teman, bapak-bapak, ibu yang privat nanti paham bagaimana prakteknya rumus-rumus yang telah kita berikan, dan paham bagaimana menggunakan logika-logika yang telah kita rumuskan dalam catatan-catatan yang kita bagikan setiap pertemuannya. Nah, ini tujuan dari kelas reguler ini sebenarnya. Nanti ketika insya Allah panjenengan sudah bisa, nanti panjenengan boleh praktek di sini. Boleh panjenengan baca, nanti di Erokan seala kadarnya sebisanya, kemudian nanti kita
periksa, atau kita cek. Nah, seperti itu. Baik, karena sudah jam kurang, panggilan ini akan berakhir dalam 6 menit. Saya kira cukup. Insya Allah minggu depan kita akan beralih ke huruf jar qasam, huruf khafat yang qasam, huruf qasam. Ada 3, waw, ba, dan ta. Kemudian nanti setelah itu baru akan berpindah ke bait yang berikutnya, yaitu wal fi'lu yu'rafu. Baru akan kita pindah ke fi'il atau fi'il dan tanda-tandanya. Insyaallah satu kali pertemuan lagi kita selesaikan qasam, dan kemudian kita akan pindah ke fi'il dan pernak-perniknya sebagaimana isim dan juga pernak-perniknya. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Semoga Allah berikan kemudahan untuk memahami, Allah berikan kemudahan untuk mempraktekkannya, dan pada intinya nanti Allah berikan kemudahan untuk bisa memahami teks-teks Arab dengan sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ada kurangnya itu adalah kekurangan saya sendiri, ada lebihnya itu adalah taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.